Bab 1097, kosong berturut-turut. Akan tetapi, setelah dipikirkan lagi, hal itu sudah menjadi harapan yang tidak akan bisa terkabul. Addison merasa bahwa ucapannya telah membuat Valentino mengenang beberapa kejadian masa lalu, jadi dia segera membungkam mulutnya. "Lihat, Tuan Lano, batu ketiga juga kosong," kata Addison kepada Valentino sambil menunjuk tempat pemotongan batu. Valentino tidak terkejut. Jika semua orang dapat memenangkan giok berkualitas dengan mudah, maka tidak ada orang yang akan pergi bekerja lagi. Semuanya tinggal judi batu. Benda-benda ini langka dan berharga. Karena giok jarang muncul, makanya ia tidak memiliki harga pasar, ujar Valentino. Walaupun ada beberapa giok yang tidak begitu mahal, itu tidak berarti orang kaya yang tidak kekurangan uang tidak suka mengambilnya sebagai koleksi pribadi. Addison mengangguk, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, semakin banyak orang mengerumuni tempat pemotongan batu. Semuanya ingin melihat proses pembelahan batu-batu rujin. Satu persatu batu mentah giok lanjut dibelah, tapi semuanya kosong. Raut wajah Rujin akhirnya berubah. Akhirnya, setelah membelah sampai batu ke-6, hasilnya tetap kosong. Wajah Rujin sudah menjadi merah. Rujin berharap pada batu mentah giok ke-8 sambil mengangkat alisnya, tapi akhirnya kosong juga. Bahkan Rujin tidak mendapatkan satu pun giok yang kualitasnya lumayan. Dia benar-benar sangat sial. Saat ini, Kristo yang biasanya tidak bisa diam, juga tidak berani bersikap lasak lagi. Dia berdiri di sebelah tanpa bersuara sedikit pun. Dia takut menjadi pelampiasan amarah Rujin. Orang-orang di sekitar juga terdiam, mereka hanya menatap Rujin membelah batunya dengan tatapan kosong. "Tuan muda Rujin, apakah mau lanjut dibelah?" tanya Kristo sambil gemetaran. "Belah! Lanjut!" Kini, Rujin seperti penjudi yang sudah kalah banyak. Dia sedang berpikir berapa banyak uang lagi yang bisa dikeluarkan keluarganya untuknya. Hari ini walaupun Rujin harus memesan seluruh area batu mentah giok, dia juga harus mendapatkan satu giok berkualitas. Kalau tidak, saat berita Rujin telah membelah belasan batu mentah giok, tapi tidak mendapatkan satu pun giok berkualitas dan bahkan membeli batu tak berguna Valentino seharga 700 miliar tersebar, Rujin pasti akan menjadi bahan tertawaan orang. Kedepannya, bagaimana Rujin bisa menampakkan mukanya lagi di kalangan anak orang kaya kota makmur? Melihat Rujin bersikeras, ahli pemotong batu juga segera bekerja. Dia langsung membuka batu mentah giok ke-7. Selama proses pembelahan batu, Rujin menatap batu mentah giok tersebut lekat-lekat, seakan-akan dia takut giok di dalam akan lari. Saat roda mesin pemotong perlahan-lahan bekerja, suara yang awalnya memekakan tiba-tiba berubah. Beberapa orang kaya yang berpengalaman terkejut, kemudian mata mereka melebar. Karena suara roda mesin pemotong saat membelah batu biasa dengan giok agak berbeda. Batu biasa memiliki tekstur yang kasar, jadi suaranya sangat keras, sedangkan tekstur giok lebih halus, jadi suaranya lebih lembut. Selama proses pembelahan batu mentah giok ke-7, jelas-jelas ada perubahan suara pada roda mesin pemotong. Hal ini menunjukkan terdapat sesuatu di dalam batu mentah giok. Seperti yang diduga, setelah batunya terbelah dua, di tengah-tengah terdapat benda yang berwarna hijau. Mata semua orang pun bersinar. "Akhirnya dapat juga!" seru seorang pria paruh baya. Mata orang lain juga berbinar-binar. 6 batu sebelumnya semuanya kosong, mereka bahkan hampir mati kebosanan.
Sekarang akhirnya muncul warna hijau, membuat banyak orang. Rujin juga membelalakan matanya. Dia menggenggam tangannya sendiri dengan erat dan menghela napas panjang. Saat melihat warna hijau itu, rasanya dia yang sudah lama di kegelapan yang tak berujung dan menyesakkan tiba-tiba melihat secercah cahaya. Rujin seperti sudah lama berjalan di gurun pasir sehingga bibirnya pecah-pecah, kemudian tiba-tiba mendapatkan 2 botol bir dingin. Hal ini membuatnya sangat gembira. Akhirnya dia dapat benda bagus. Si ahli pemotong batu juga menghela napas panjang, kemudian dia perlahan-lahan membuka batu tersebut. Setelah batu tersebut terbelah 2, terdapat sepetak berwarna hijau di dalam. Benda ini pasti giok. Namun, setelah semua orang melihat dengan teliti, mereka menghela napas. Akhirnya Rujin mendapatkan giok, tapi setiap giok memiliki perbedaan yang besar. Ukuran giok ini lumayan besar, tapi ia sedikit berbintik dan warnanya tidak cerah. Oleh karena itu, nilai giok ini sudah banyak berkurang. Dibandingkan dengan giok jenis serat emas yang bertekstur halus dan cerah yang dibuka orang tua itu sebelumnya, giok ini terlihat seperti sampah. Giok ini memang ada harganya, tapi tidak tinggi. Rujin mengepalkan tangannya lagi. Dia yang baru saja merasa tenang, sekarang merasa sesak lagi. Sekarang Rujin merasa seakan-akan telah ditampar oleh semua orang sebanyak belasan kali. Rujin merasa tercekik, tapi dia tidak bisa melampiaskan perasaannya. Dia sudah membelah 6 batu berturut-turut, tapi ke-6-6-nya kosong. Kemudian, akhirnya dia memiliki sedikit harapan terhadap batu ke-7. Alhasil, yang keluar malah sampah. Perasaan kecewa Rujin tergambar jelas di ekspresinya. Memikirkan dirinya telah menghabiskan banyak sekali uang untuk membeli batu-batu ini, Rujin pun merasa sangat sakit hati. Tuan Muda Rujin, batu ini ada gioknya. Menurut Anda, lanjut membelah atau Anda mau langsung mengambilnya? Bisik ahli pemotong batu itu. Rujin terdiam sesaat. Kemudian, dia berjalan mendekati 2 potong batu tersebut, lalu membuangnya ke tempat sampah. Untuk apa aku mengambilnya? Dengus Rujin. Walaupun giok ini bernilai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, harganya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan harga beli batu mentah giok. Jadi, semakin Rujin memikirkannya, dia semakin merasa malu. Dia bahkan tidak menginginkan batu yang dapat bernilai puluhan juta itu. Mata para ahli judi batu yang di sekitar, termasuk Valentino, berkilat. Jika Rujin tidak mau, mereka mau. Akan tetapi, tempat sampahnya berada di belakang tempat pemotongan batu yang dikelilingi oleh pagar. Selain itu, ada satpam yang sedang berjaga juga. Mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Arisan, setelah Rujin dan yang lain turun dari tempat pemotongan batu, kita langsung naik untuk membuka batu. Kita harus memikirkan cara untuk mengambil 2 potong batu itu. Valentino menyipitkan matanya sambil menyusun rencana. Apa itu harta karun? Orang seperti Rujin yang menghabiskan banyak uang untuk membeli batu mentah giok, meskipun dia mendapatkan benda bagus, dia juga tidak akan menyebutnya sebagai harta karun. Harta karun artinya kamu membeli benda tersebut dengan murah, tapi bisa menjualnya 10 kali lipat lebih mahal. Hal seperti itu baru disebut sebagai harta karun yang sebenarnya. Jika kamu bisa mendapatkan benda berkualitas tanpa membayar sepeser pun, itu baru disebut ahli pengutip harta karun. Ada apa, Tuan Lano? Anda mau giok tadi? Addison tercengang. Pikiran pertamanya adalah giok yang dibuang Rujin pasti bukan giok sederhana. Namun, Valentino malah menggelengkan kepalanya. Apa 100 juta bukan uang? Kalau dia tidak mau, aku mau. Ucap Valentino. Addison menggaruk-garuk kepalanya. Dia benar-benar tidak memahami Valentino, jadi dia bertanya. Tuan Lano, dengan kekayaan Anda yang sekarang, Anda mendapatkan banyak uang setiap 1 menit. Apa Anda masih memedulikan 100 juta itu? Sekarang, Asosiasi Valentino Empire memiliki ratusan cabang di kota-kota besar. Hanya dari cabang-cabang ini saja, berapa banyak keuntungan yang diperoleh Valentino?
Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau begitu Valentino bangun tidur, nilai kekayaan bersihnya bertambah lebih dari ratusan miliar. Bab 1098, bersikap lunak memicu sikap kurang ajar. Akan tetapi, Valentino masih memedulikan giok cacat yang bernilai ratusan juta. Kenapa tidak? Putriku sudah mau lahir, apa aku tidak perlu menabung untuk membeli susu bubuk putriku? Memangnya tidak perlu uang untuk membeli popok, kereta bayi, baju bayi dan lainnya? Kata Valentino dengan serius, dia terlihat seperti suami yang baik. Addison langsung berkeringat dingin, dia pun menjawab. Benar, benar. Anda benar, Anda sangat benar. Tapi, saya berjanji pada Anda, nanti, setelah putri Tuan Valentino lahir, saya akan menangani uang susu bubuk. Aku bahkan bersedia untuk membeli pabrik susu bubuk buat putri Tuan. Addison menepuk dadanya, membuat Valentino tersenyum geli. Saat mengungkit bayinya yang belum lahir, hati Valentino langsung merasa hangat. Dia sangat menantikan kelahiran anaknya. Lebih baik Angel melahirkan anak perempuan. Valentino bergumam pada dirinya sendiri. Kalau anak laki-laki, aku takut Chris dan yang lainnya akan membawanya ke klub pada usia 3 tahun dan kasino pada usia 5 tahun. Chris dan Mario adalah pengaruh buruk, nanti mereka membuat anakku jadi nakal. Mendengar kata-kata Valentino membuat Addison berkeringat dingin lagi, tapi dia juga sangat menantikannya. Setelah anak Valentino lahir, pasti banyak orang yang akan menyayanginya. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia adalah anak Valentino. Sesederhana itu. Baiklah, demi uang susu bubuk putri Tuan Valentino, aku harus berhasil mengambil kembali batu mentah giok itu. Ujar Addison dengan serius sambil menepuk dadanya lagi. Valentino mengangguk. Kemudian, dia menyingkirkan pikiran lain dan melihat ke arah tempat pemotongan batu. Bagaimanapun juga, dia mau mengambil batu yang dibuang Rujin. Biasanya batu giok mentah hanya akan muncul satu giok. Itu berarti di dalam batu giok mentah, hanya bisa muncul giok di satu bagian, tidak akan muncul lagi di bagian lain. Akan tetapi, di dunia ini selalu ada keajaiban. Judi batu juga bukan soal matematika, jawabannya tidak mutlak. Selain itu, benda yang sama di mata orang berbeda juga memiliki nilai yang tidak sama. Di atas tempat pemotongan batu, setelah membelah batu mentah giok ke-7, Rujin menjadi diam. Batu di tangannya adalah batu terakhir. Saat melihat batu mentah giok terakhir ini, ia bahkan tidak sebagus batu-batu sebelumnya. Lebih baik Rujin membelahnya sekarang juga atau berhenti untuk menyelamatkan sedikit harga dirinya. Perlukah dia beli beberapa batu mentah giok lagi untuk dibelah? Rujin agak bimbang. Baginya, akhir judi batu penting, tapi harga dirinya jauh lebih penting. Tuan muda Rujin, mari belah batu itu saja. Tadi meskipun keluar sampah, itu termasuk awal yang bagus. Saran Kristo. Rujin melotot Kristo. Dia mengambil batu mentah giok, kemudian menghantamnya ke kepala Kristen hingga berdarah. Valentino yang melihat itu pun ingin tertawa. Hari ini Rujin sudah ditipu Kristo dengan buruk. Valentino bahkan curiga jangan-jangan Kristo adalah mata-mata asosiasi Valentino Empire. Mau belah atau tidak? Kalau tidak, jangan membuang waktu orang. Valentino sengaja mengerutkan keningnya, bersikap tak sabar dan mendesak Rujin. Mendengar ucapan Valentino, Kristo tiba-tiba menoleh. Dia bentak. Valentino, diam kamu! Siapa suruh kamu bicara? Kenapa kamu terburu-buru? Ternyata begini buruk sifat salah satu anggota dari 4 keluarga kecil kota makmur. Wawasanku sudah bertambah. Setelah itu, Valentino tersenyum penuh arti. Dia berkata sambil mengusap dagunya. Tidak apa-apa kalau sifatmu buruk, tapi hati-hati saat sifatku yang menjadi buruk. Berhenti beromong kosong. Aku suruh kamu tunggu. Ya tunggu. Maki Kristo sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Tatapan mata Valentino menjadi tajam, seolah senyuman mengejek tersungging di bibirnya. Tuan Valentino, mari bersabar sebentar.
Sekarang belum saatnya bersikap sombong di kota makmur. Setelah rencana Anda selesai, kita akan memberi mereka pelajaran. Bisik Addison. Valentino mengangguk, tapi dia tidak peduli dengan ucapan Addison. Bersabar juga harus sesuai situasi. Bagi beberapa orang dan beberapa hal, jika kamu bersikap lunak, mereka malah semakin kurang ajar. Saat kamu bersabar dan semakin memikirkannya, kamu akan merasa semakin marah. Belah! Rujin akhirnya membuat keputusan. Dia sendiri yang meletakkan batu mentah giok kecil itu di dalam mesin pemotong. Setelah si ahli pemotong batu meminum air, dia mulai membelah lagi. Kali ini, ketika roda mesin pemotong baru saja mulai memotong, langsung muncul sebuah kilauan dari celahnya. Plak! Seorang pria paruh baya tiba-tiba menepuk tangannya. Dia berkata dengan yakin, "Ada giok! Akhirnya dia dapat benda bagus juga." Gumam Valentino sambil menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, ketika si ahli pemotong batu melihat warnanya, dia malah tercengang dan berhenti memotong. Rujin segera bertanya, "Ada apa? Tuan Muda Rujin, sebaiknya aku membelah batu ini dengan cara memoles." Setelah si ahli pemotong batu berpikir sejenak, dia langsung mengambil batu mentah giok itu lalu pergi ke area memoles. Dengan pengalaman memotong batunya yang bertahun-tahun, dia bisa langsung menyadari sesuatu melalui melihat warnanya saja. Warna benda di dalam batu mentah giok ini saja berhasil membuat si ahli pemotong batu bersemangat. Jadi, agar tidak merusak gioknya, dia memutuskan untuk memoles bagian luar batu untuk membelahnya. Semua orang juga sudah bisa merasakan kalau ini bukan giok biasa karena hari ini selama proses pembelahan batu, ini pertama kalinya ahli pemotong batu ini menggunakan mesin poles. Karena itu, banyak orang membuka lebar mata mereka dan mencondongkan tubuh mereka ke depan untuk melihat dengan lebih saksama. Rujin juga mengusap-ngusap telapak tangannya. Dia mengikuti si ahli pemotong batu ke area memoles. Dalam sekejap, mesin poles pun dinyalakan. Bagian luar batu mentah giok dipoles selapis demi selapis. Ketika batu mentah giok dikupas selapis demi selapis seperti saat mengupas bawang, benda di dalam perlahan-lahan terlihat. Wah! Warna itu sepertinya jenis kuarsa? Bukan. Jenis kuarsa. Itu lebih tinggi daripada jenis kuarsa. Jenis es. Itu giok jenis es. Semua orang langsung terkejut. Giok yang dipoles berwarna transparan, memiliki sedikit warna hijau, bahkan hampir tidak terlihat. Dari penampilan transparannya, ia mirip dengan es batu di lemari es. Giok tersebut semi-transparan. Warna semi-transparan ini terasa seperti es, membuat orang merasa sepertinya ia adalah giok jenis es. Berhasil! Tuan Muda Rujin, kamu telah berhasil! Kamu berhasil mendapatkan giok berkualitas! Hahaha! Kristo langsung membelalakan matanya, kemudian tertawa terbahak-bahak. Rujin juga langsung mengangkat kedua alisnya, dia merasa sangat senang. Akhirnya dia mendapatkan giok berkualitas. Giok ini pasti giok berkualitas terbaik hari ini. Hanya dengan giok jenis es ini saja bisa menyapu semua kekecewaan Rujin yang dirasakan sebelumnya. Dia pun mendapat kembali semua harga dirinya. Hati-hati! Jangan sampai rusak! Seru Kristo kepada ahli pemotong batu itu. Semua orang langsung mendecak kagum. Tadi orang tua itu membuka giok jenis serat emas berkualitas saja sudah cukup mencengangkan semua orang. Namun, kelas giok jenis es itu berada di atas giok jenis serat emas. Bab 1099, orang yang tidak tahu diri. Kalau giok di pasar diklasifikasikan menurut kelasnya, giok jenis serat emas berada di peringkat keempat, sedangkan giok jenis es berada di peringkat kedua. Giok jenis es memiliki 3 titik hangat dan 7 titik dingin, seperti es dan air yang kelihatan menyegarkan, nyaman dan sejuk. Giok jenis es itu indah dengan pola kaburnya. Jenis es termasuk sangat langka, ia berada di peringkat kedua sebelum giok jenis kaca tua. Setelah kemunculan giok jenis es ini,
Tak usah diragukan lagi kalau Rujin telah menjadi selebritas di konferensi judi batu. Di bidang manapun, yang terkuat pasti dihormati dan dianggap sebagai guru. Tentu saja ucapan ini juga berlaku di judi batu. Rujin bisa mendapatkan giok jenis es berkualitas, tentu akan dapat membuktikan penilaiannya. Sebelumnya, orang yang mendapatkan giok jenis kuarsa mendapat panggilan Raja Batu oleh kalangan judi batu Kota Makmur. Hari ini, sepertinya panggilan ini akan diambil Rujin. Semua orang melebarkan mata mereka sambil menatap lekat-lekat tangan si ahli pemotong batu yang bergerak. Berkat si ahli pemotong batu memoles dengan hati-hati, akhirnya giok jenis es ini sudah terkelupas sepenuhnya. Ukurannya sebesar telur ayam, ia berkilau sebening kristal. Setelah ia dibersihkan, masih tertinggal beberapa tetesan air di permukaannya. Kelihatannya seperti embun pagi di dedaunan, sangat indah. Giok jenis es berkualitas! Teriak seseorang. Setelah itu, semua orang mendecak kagum, tidak ada yang menyangkal. Bahkan Valentino mengangguk-angguk. Giok itu memang giok jenis es yang berkualitas. Giok jenis es tersebut sangat transparan, tapi yang jenis es umumnya memiliki bercak lebih banyak dan juga lebih banyak daripada yang jenis kaca. Giok jenis es membuat orang merasa sejuk dan segar, indah sekali. Giok jenis es yang memiliki kualitas terbaik dan permukaan paling transparan disebut giok jenis es kelas tinggi. Artinya, ia adalah model yang terbaik di antara giok jenis es, tapi belum mencapai jenis kaca. Saat ini, giok yang ada di tangan si ahli pemotong batu dapat disebut sebagai giok jenis es kelas tinggi karena bercaknya tidak terlalu banyak. Perbedaan nilai giok jenis es biasa dan giok jenis es kelas tinggi tentu saja sangat besar. Giok yang didapatkan Rujin ini termasuk jenis es berkualitas, harganya setinggi langit. Serahkan! Jangan sampai rusak! Membunuhmu pun tidak akan sanggup untuk ganti rugi. Kristo mengambil giok jenis es tersebut dari tangan si ahli pemotong batu, kemudian dia menyerahkannya kepada Rujin. Dengan raut wajah yang arogan, Rujin menyapu pandangannya ke sekeliling. Rujin memang sedang berdiri di platform yang lebih tinggi. Sekarang dia malah menatap orang dengan tatapan yang begitu sombong dan seakan-akan dia sangat hebat. Semua orang jadi merasa kecil di bawah tatapan Rujin. Namun, hari ini dia telah mendapat giok jenis es yang sangat langka, jadi dia memang memiliki hak untuk bersombong. Keberuntungan? Keberuntungan juga semacam kekuatan. Rujin mengambil giok jenis es itu, kemudian dia menyalakan senter dengan terang untuk menyinari giok jenis es tersebut. Wush! Di bawah sinar senter, giok jenis esnya menjadi sangat indah, membuat orang tidak bisa berpaling darinya. Dalam giok jenis es seakan-akan memiliki jiwa. Corak giok ini sangat halus, kualitasnya berada di peringkat kedua sebelum giok jenis kaca. Karena giok jenis es lebih transparan, lebih mudah untuk melihat bercak, pola serta retakan bagian dalamnya. Namun, tidak terdapat bercak dan retakan sedikit pun pada giok jenis es ini. Kebanyakan orang yang berada di sini adalah penggemar judi batu dan pemilik toko perhiasan. Ketika melihat giok jenis es yang begitu berkualitas, siapa yang bisa diam saja? Banyak orang menjadi terengah-engah. Kleng! Kleng! Rujin mengetuk gioknya dengan kukunya, mengeluarkan suara yang nyaring. Bagian dalam giok jenis es ini halus dan padat. Suaranya saat diketuk juga nyaring, teksturnya bagus dan sangat transparan. Maka itu, baik dari segi warna ataupun suaranya, dapat dipastikan dan tidak perlu diragukan lagi kalau ini memang giok jenis es. Bahkan sebuah giok jenis es yang berkualitas. Selamat, Tuan Muda Rujin. Kamu berhasil mendapatkan giok jenis es berkualitas. Kristo sangat menghayati perannya menjadi penjilat dan langsung bertepuk tangan. Demi menunjukkan rasa hormat mereka kepada kedua orang itu, banyak orang juga ikut bertepuk tangan dan mengucapkan selamat. Ada juga orang yang tidak bisa menahan semangat mereka lagi dan langsung menawarkan harga. Aku akan membayarmu 200 miliar. Tidak, 600 miliar. Tuan Muda Rujin, aku akan membeli giok jenis esmu berapapun harganya. Ya, aku mau beli. Dalam sekejap,
belasan orang mulai bersaing untuk menawarkan harga. Namun, Rujin malah mengabaikan mereka. Dia langsung turun dari tempat pemotongan batu sambil menggenggam giok jenis esnya. Memangnya Tuan Muda Rujin kekurangan uang? Kalian hemat-hemat saja. Kristo segera mengekori Tuan Muda Rujin. Saat Kristo berbicara, dia bahkan sengaja melirik ke arah Valentino. Tatapan mata dan sikapnya benar-benar sangat sombong. Seakan-akan Kristo sendiri yang mendapatkan giok jenis es itu. Giliran kita, giliran kita. Addison langsung mengingat tugasnya. Setelah Kristo turun dari tempat pemotongan batu, dia segera naik. Beberapa pria paruh baya juga ingin naik ke tempat pemotongan batu, tapi begitu mereka melihat Addison, mereka pun ragu sejenak dan akhirnya memilih untuk tidak berebutan dengan Addison. Addison naik ke tempat pemotongan batu dulu, Valentino juga bersiap untuk naik. Lano, bukankah kamu hebat? Apa sekarang kamu merasa hebat? Kristo tidak dapat menahan diri untuk bersikap arogan, jadi dia langsung menghalang jalan Valentino. Minggir! Ucap Valentino sambil melirik Kristo. Aku mau berdiri di sini. Kenapa aku harus menyingkir untukmu? Kalau kamu mau ke sana, ya lewat dari samping. Tentu saja, kalau kamu tidak mau. Nada suara Kristo terdengar licik saat dia berkata. Boleh juga, kok. Seharusnya ruang ini cukup untukmu lewat. Kristo berbicara sambil menunjuk selangkangannya, raut wajahnya terlihat mengejek. Dasar orang tidak tahu diri. Aku bilang, minggir. Ucap Valentino lagi dengan datar. Aku tidak pernah menyingkir untuk orang lain. Kristo mengangkat tinggi dagunya. Semua orang mulai menoleh ke arah Kristo dan Valentino, termasuk gadis berpakaian hitam dan orang tua itu. Gadis berpakaian hitam itu sangat tertarik dengan apa yang akan dilakukan Valentino. Melalui hal ini, mungkin dia bisa menilai apakah Valentino seorang pengecut atau bukan. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Kristo terus-menerus bersikap begitu menjengkelkan, Valentino pun mengerutkan alisnya. Walaupun Valentino tidak boleh bersikap mencolok di kota makmur, itu bukan berarti dia harus menjadi pengecut. Melihat Valentino tidak mengatakan apa-apa dan mengira dia sudah takut, Kristo pun tertawa sinis. Kristo menekan dada Valentino dengan jarinya lalu berkata, Sudah dengar, kan? Aku tidak pernah menyingkir untuk orang lain. Dia berbicara sambil terus menekan dada Valentino. Plak! Begitu Kristo selesai berbicara, langsung terdengar suara tamparan. Suara tamparan ini seperti suara petir, suaranya sangat nyaring, membuat semua orang tercengang. Berani-beraninya Valentino bersikap begitu liar. Apakah dia tidak tahu tempat apa ini atau apakah dia tidak tahu kalau Kristo adalah tuan muda dari 4 keluarga kecil? Bab 1103 Tamparan. Rujin berani menampar Kristo, tapi Lano, orang yang tidak terkenal juga berani menamparnya. Bukannya ini sedang cari mati? Kristo ditampar Valentino hingga mundur beberapa langkah. Kemudian, dia pun menutup wajahnya dan menatap Valentino dengan mata membelalak. Dia juga tidak menyangka Valentino berani memukulnya di sini. Namun, hal inilah yang terjadi. Maaf, aku tidak terbiasa memutar arah. Valentino menampar Kristo, lalu melangkah maju. Saat ini, sosok yang tidak terlihat kuat dan bahkan sedikit kurus itu terlihat sangat tinggi, memberi kesan dominan kepada orang lain. Kata-katanya juga terdengar sangat dominan. Jalan atau tidak tergantung pada pilihanku sendiri. Halangan? Bukankah itu digunakan untuk dihancurkan? Saat ini, banyak wanita yang merasa kagum, mereka merendahkan suara dan berseru. Esti! Keren! Keren sekali! Gadis berbaju hitam pun mengangguk pelan, lalu bergumam. Pria seperti ini memang sangat keren, tapi tidak tahu apakah dia bisa menanggung konsekuensi ini atau tidak. Banyak orang yang berani melakukannya. Namun, jika tidak ada kemampuan untuk mengatasinya dan tidak mampu menanggung konsekuensinya,
pada akhirnya akan berakhir menyedihkan. Sial! Berani-beraninya kamu memukulku! Pengawal! Pengawal! Kristo pun tersadar dan memarahi Valentino, lalu mulai memanggil pengawal. Akan tetapi, dalam konferensi judi batu ini, orang yang tidak bersangkutan tidak diperbolehkan untuk masuk. Jadi, pengawalnya tidak berada di sini. Walau Kristo tahu dirinya bukanlah lawan Valentino, dia tetap bergegas menghampiri Valentino demi harga dirinya. Plak! Tanpa basa-basi, Valentino langsung menamparnya lagi. Tamparan ini lagi-lagi terkena di wajah Kristo, membuat Kristo mundur beberapa langkah. Amarah Kristo semakin membara. Ini adalah kedua kalinya dia ditampar oleh Valentino. Saat di kereta api, dia sudah pernah ditampar Valentino. Dendam itu masih belum dibalas, Valentino malah menamparnya 2 kali lagi. Bagaimana bisa dia menahan amarahnya? Aku akan membunuhmu! Kristo menyerang lagi. Alhasil, Kristo merasakan lagi tamparan ketiga dari Valentino. Di depan kecepatan dan kekuatan Valentino, Kristo tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia bahkan tidak dapat menyentuh ujung bajunya. Dari awal hingga akhir, langkah kaki Valentino tidak berhenti, bahkan saat dia menampar Kristo. Gerakannya sangat santai, seolah-olah dia sedang memukul seekor lalat. Siapapun bisa melihat kalau Valentino ingin memukul Kristo, dia bisa memukulnya hingga babak belur. Kedua orang ini tidak berada pada tingkat yang sama. Melihat ada masalah yang terjadi di sini, pengawal di sekitar pun berjalan kemari. Ekspresi wajah Rujin berubah masam, dia pun berteriak pelan. Kembalilah. Pukul anjing pun harus melihat tuannya. Kristo adalah bawahan Rujin, sekarang dia malah ditampar Valentino di tempat umum. Apa bedanya dengan langsung menampar Rujin? Akan tetapi, saat ini bukanlah waktu untuk membuat masalah. Bagaimanapun juga, latar belakang konferensi judi batu sangatlah mengerikan. Tuan muda Rujin, beraninya dia menamparku. Dalam hati, Kristo merasa sangat tidak rela. Rujin mendengus, suaranya pun membesar. Aku menyuruhmu kembali. Kristo mengusap pipinya, lalu menatap Valentino dengan tatapan dingin sambil berkata, Sial, tunggu saja kamu. Aku akan membalasnya. Setelah selesai berbicara, Kristo pun berbalik dan berjalan menuju ke arah Rujin. Dia harus menerimanya untuk sementara waktu. Akan tetapi, Kristo sangatlah pendendam, dia akan mengingat semua dendam ini. Kalau bukan karena konferensi judi batu, mungkin sekarang dia sudah bekerja sama dengan Rujin untuk mengambil tindakan pada Valentino dan Addison. Valentino sama sekali tidak berniat untuk mengindahkan kata-kata penuh ancaman dari Kristo, dia hanya berjalan ke tempat pemotongan batu. Addison memegang 2 batu mentah yang baru saja dipilih oleh Valentino, sementara Valentino memegang sepotong batu mentah giok yang telah dia pilih dari awal. Tuan Lano, kita. Setelah berpikir sejenak, Addison melirik ke arah area limbah. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ucap Valentino setelah berpikir sejenak. Kalau mereka langsung pergi mencari batu yang dibuang Rujin, pasti akan ada orang yang menyadari ada sesuatu yang aneh di dalam batu ini. Pak, tolong bantu aku buka 2 batu ini. Ujar Valentino kepada ahli pemotong batu. Ahli pemotong batu pun langsung mengenali Valentino, karena sebelumnya Valentino pernah membuka batu jenis serat emas yang besar. Setelah itu, mereka baru menyadari bahwa mereka sudah salah lihat batu jenis serat emas itu. Hal ini pun membuat Rujin tertipu. Di mata ahli pemotong batu, Valentino lebih tenang dari Rujin, penglihatannya juga lebih tajam. Jadi, sikap ahli pemotong batu terhadap Valentino pun sangat baik. Tunggu sebentar, Tuan. Akan segera kubukakan batu Anda. Ahli pemotong batu pun menggosok telapak tangannya. Dia menghidupkan mesin pemotong batu sambil meletakkan salah satu batu mentah giok itu. Valentino memegang potongan kecil batu mentah giok. Dia berencana untuk memotong batu mentah giok kecil ini setelah 2 batu mentah giok besar itu dipotong.
proses pemotongan batu pun selesai, batu mentah giok pertama pun dibuka dengan cepat. Batu mentah giok ini sudah termasuk gagal, di dalamnya tidak terdapat bagian yang bagus. Meskipun bukan batu mentah giok biasa, batu itu penuh dengan beraneka ragam warna di dalamnya. Tampaknya, batu ini telah terkorosi oleh asam sulfat. Baru sekilas melihatnya saja, orang yang ahli dalam bidang ini pun tahu bahwa ada tanda-tanda pembentukan giok di dalam batu ini. Hanya saja, waktunya belum tiba, jadi belum terbentuk sepenuhnya. Jadi, tidak bisa dianggap kalau Valentino itu salah lihat, tetapi bisa dibilang batu ini dipotong terlalu awal sehingga tidak terdapat giok di dalamnya. Saat melihat keadaan itu, Valentino tidak merasa heran, raut wajahnya tetap tenang. Hai MPH, siapa suruh kamu berlagak sombong? Gagal, kan? Batumu yang selanjutnya juga akan gagal. Kristo mencibir dan meludah dengan keras. Suara Kristo tidak dikecilkan sedikit pun, membuat semua orang di tempat bisa mendengarnya dengan jelas. Jadi, banyak orang yang mengerutkan keningnya. Baik yang judi kartu ataupun judi batu, mereka semua sangat tabu dengan hal yang sial. Jadi, dalam proses pemotongan batu orang lain, siapapun tidak berani mengatakan kata-kata sial. Kalau tidak, mungkin orang itu akan menyerangmu. Tingkah Kristo ini sangat menyebalkan. Benar-benar memalukan 4 keluarga kecil. Gadis berbaju hitam mendengus, nadanya penuh dengan penghinaan. Pria tua itu juga menggeleng pelan dan berkata, Nona, tuan besar dari beberapa keluarga itu semuanya berjasa pada negara Nagon. Tapi, ada beberapa dari mereka yang punya kesalahan terbesar dalam hidup mereka, yaitu mereka tidak mendidik keturunan mereka dengan baik. Kalau mereka sudah tiada dan keturunannya yang sombong menjadi pemimpin keluarga, mungkin saja keluarga mereka akan jatuh. Gadis berbaju hitam sedikit cemberut, lalu berkata, Pihak atas akan berbelas kasihan, jadi asalkan mereka tidak kelewat batas, pihak atas akan membiarkannya. Begitu para tuan besar meninggal, orang pertama yang akan dibereskan adalah Kristo. Pria tua itu pun menghela napas pelan. Di bawah perlindungan keluarga, keturunan sombong seperti Kristo mengira keluarganya akan bisa bertahan selamanya. Namun sebenarnya, kalau suatu keluarga yang besar tidak memiliki keturunan yang bisa mendukungnya, cepat atau lambat, bukankah keluarga itu akan diambil orang lain? Bab 1101, hadiah untukmu. Namun, Kristo tidak mengerti kebenaran ini. Kalau dia mengerti, dia tidak akan bertingkah seperti ini lagi. Kristo melihat arisan menatapnya, dia pun langsung mendengus. Apa yang kamu lihat? Batu kalian yang selanjutnya juga akan gagal. Hari ini, berapa banyak pun batu mentah giok yang kalian belah, semuanya akan gagal. Addison menyentuh bagian belakang kepalanya, lalu bergumam. Dulu, aku kok tidak sadar kalau ternyata masih ada seekor anjing gila dalam 4 keluarga kecil. Valentino langsung menjawab. Iya, melihat siapapun ingin menggigit dan ingin mencoba kekuatan gigi. Keduanya saling menimpali, seketika membuat semua orang di tempat ingin tertawa. Wajah Kristo tampak sangat masam, amarah di matanya seolah-olah membuatnya terbakar. Diam! Apa masih belum cukup memalukan? Dengus Rujin. Sekarang, dia sedang merasa senang. Baru saja dia mendapatkan giok jenis es berkualitas tinggi, jadi dia merasa sangat puas. Bahkan dendamnya terhadap Valentino pun memudar. Kristo membuka mulutnya, tetapi dia tidak berani lanjut berkata lagi. Batu mentah giok kedua Valentino pun dibuka. Kali ini, terdapat sebuah giok kecil, tetapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Karena Rujin baru saja mendapatkan sebuah giok jenis es berkualitas tinggi, jadi kalaupun Valentino mendapatkan sepotong giok jenis serat emas, juga tidak akan terlalu mengejutkan lagi. Kualitas giok kedua ini biasa saja dan dijual oleh Valentino dengan harga ratusan juta. Setelah 2 batu mentah giok selesai dibelah, masih tersisa sepotong kecil batu mentah giok di tangan Valentino. Dia ragu sejenak dan tidak buru-buru membelahnya. Pak,
apakah masih ada yang mau batu di area limbah belakang itu? Tanya Valentino sambil menunjuk ke arah limbah di belakang tempat pemotongan batu. Area limbah itu dipenuhi dengan batu yang sudah dipotong. Saat ini, semua batu itu dibuang ke sana bagaikan sampah. Sementara 2 batu yang barusan dibuang Rujin juga tergeletak di sana. Ahli pemotong batu tertegun sejenak, lalu mengibaskan tangannya sambil berkata, "Itu semua adalah batu gagal yang dibuang orang lain. Setelah konferensi judi batu selesai, kami akan menjual batu-batu ini ke pabrik kapur atau sejenisnya, lalu menjadikannya semen kapur atau barang semacamnya." Hati Valentino bergetar, tetapi dia tetap berkata dengan tenang, "Kalau begitu, apa aku bisa ambil 2 potong saja?" Ahli pemotong batu itu tertegun sejenak, lalu bertanya kepada seluruh orang di tempat. "Batu yang berada di limbah ini adalah bekas batu yang dibelah oleh para tamu sekalian. Apakah ada yang ingin mengambilnya kembali?" Setelah pertanyaan ini dilontarkan, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Hanya melihat batu yang gagal saja bisa membuat marah. Siapa yang akan membawanya pulang? Buat tambah stres saja. Namun, ada orang yang langsung terpikir bahwa mungkin Valentino tertarik dengan batu milik Rujin itu. Lagi pula, giok di dalam batu mentah itu pasti bisa mencapai harga ratusan juta, kan? Banyak orang yang merasa tidak puas. Apalagi mereka juga tertarik dengan batu mentah itu, ratusan juta juga uang. Melihat tidak ada yang menjawab, ahli pemotong batu pun berbalik, lalu berkata kepada Valentino, "Tuan Valentino, tidak ada yang menginginkan batu ini. Kalau ada yang Anda sukai, Anda bisa mengambilnya sendiri." Valentino mengangguk dengan tenang, lalu menatap Addison. Awalnya, mereka masih ingin mencari alasan untuk menutupinya, jadi Valentino berencana mengambil beberapa batu lainnya dan sekalian mengambil 2 potong batu yang dibuang Rujin itu. Namun, sekarang sudah dipastikan bahwa tidak ada yang menginginkannya, jadi dia pun tidak perlu menutupinya lagi. "Tunggu sebentar." Tiba-tiba, Kristo menegur dan menghentikan gerakan Addison. Valentino sedikit mengernyit. Apa Kristo ingin cari mati? "Lanao, kamu tertarik dengan batu mentah giok yang dibuang Tuan Muda Rujin, kan? Kuberitahu ya, jangan mimpi kamu. Memang dasar miskin. Batu itu bisa berharga ratusan juta. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu tidak boleh mengambilnya." Kristo menunjuk Valentino dan berteriak dengan angkuh. Dia hanya ingin menentang Valentino, dengan begini baru bisa membuatnya puas. Tatapan dingin melintas di mata Valentino. Hari ini, dia harus mengambil 2 batu mentah ini, bahkan jika harus merebutnya. Valentino tidak pernah menyerahkan barang yang benar-benar disukainya, walau itu adalah barang Rujin. "Barangmu?" Valentino melirik Kristo sekilas. "Benar, barangku," cibir Kristo. "Baik." Detik berikutnya, Valentino tiba-tiba bertepuk tangan dan berseru, membuat banyak orang terlihat bingung. "Hari ini, aku sudah belajar banyak. Barang yang dibuang harus diambil balik lagi. Kalau begitu, apa bedanya dengan meludah di lantai dan memakannya lagi? Tuan Muda Kristo masih punya kemampuan ini, memang hebat." Valentino melirik Rujin dan mencibir. "Hanya saja, tidak tahu apakah orang lain masih punya rasa malu atau tidak. Hahaha, hebat. Hebat sekali Tuan Muda Kristo." Addison tertawa terbahak-bahak. Walaupun banyak orang yang merasa perumpamaan Valentino ini sedikit menjijikan, mereka tetap tidak tahan untuk tertawa saat melihat wajah Kristo yang memerah itu. Kamu! Saking marahnya, Kristo hampir meledak rasanya. Dia bukanlah lawan Valentino. Baik kepintaran ataupun perkataan, semuanya tidak sebanding dengan Valentino. Sedangkan mengenai kalimat terakhir Valentino yang secara tidak langsung melontarkan kritik kepada Rujin, membuat Rujin tidak sabar. "Tidak ada gunanya kau memprovokasiku dengan cara ini." Rujin melirik Valentino, matanya penuh dengan penghinaan.
Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Batu yang sudah dibuang masih ingin diambil kembali, HMPH. Valentino menggeleng pelan dan berkata, Tidak apa-apa, 2 tuan besar kota makmur. Kalau mau kalian ambil saja. Setelah selesai berbicara, Valentino langsung menyamping, bahkan menjulurkan tangannya dan menunjuk ke area limbah di belakang. Rujin dan Kristo langsung termangu. Cara Valentino ini membuat mereka tidak memiliki jalan untuk mundur. Kalau mereka benar-benar pergi mengambil batu itu, bukankah itu membenarkan perumpamaan Valentino? Mempermalukan diri demi ratusan juta, jangankan Rujin, Kristo pun tidak akan melakukannya. Karena itu, Rujin mendengus. Air tidak bisa kembali lagi setelah ditumpahkan. Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Batu itu sudah kubuang, jadi aku tidak akan mengambilnya lagi. Kalau kamu mau, anggap saja aku memberikannya padamu. Tersungging senyuman penuh arti pada sudut mulut Rujin, seolah-olah dia memberikan batu mentah giok itu kepada Valentino karena mengasihaninya. Orang biasa mungkin sudah tidak bisa menerima penghinaan ini. Namun, Valentino hanya tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku harus berterima kasih atas pemberian Tuan Muda Rujin. Addison, ambil batunya. Addison tertegun dan berbisik, Tuan Lano, jangan ambil giok ini lagi. Ini kayak kita lagi menerima kebaikannya, sedikit memalukan. Valentino malah berkata dengan percaya diri, Orang yang tertawa sampai akhir adalah pemenangnya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia tidak akan memohon padaku untuk memberikan batu ini padanya lagi? Ambillah. Addison tertegun sejenak, dia semakin tidak bisa memahami isi pikiran Valentino lagi. Melihat ekspresi Valentino yang percaya diri, Addison pun tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung pergi ke area limbah dan mengambil 2 batu itu. Bab 1102, kualitas super. Saat ini, banyak orang di bawah termasuk gadis berpakaian hitam yang merasa tidak paham. Lanau ini kelihatannya tidak seperti orang yang kekurangan uang. Kalaupun benar kekurangan uang, tidak perlu juga sampai tidak memedulikan harga diri hanya karena uang 200 juta. Dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar 700 miliar hanya dari batu mentah yang dia jual kepada Rujin. Bagaimana mungkin dia bisa memandang uang 200 juta ini? Jadi, saat ini banyak orang yang merasa bingung, bahkan banyak juga yang sedikit memandang rendah Valentino. Paling tidak, kalau Rujin berkata seperti itu pada mereka, mereka tidak akan mempermalukan diri demi uang 200 juta itu. Sedangkan Valentino, dia bahkan tidak memedulikan harga dirinya, ini membuat mereka sedikit memandang rendah dia. Bahkan gadis berbaju hitam itu juga sedikit kesal. Dasar hamba uang, mau punya duit sebanyak apapun juga hanya seorang hamba uang. Kata gadis berbaju hitam dengan pelan. Orang tua di sampingnya berbisik sambil mengernyit. Nona, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Gadis berbaju hitam itu tertegun sejenak dan tidak lagi berkata apa-apa. Di atas tempat pemotongan batu, Addison sudah mengambil 2 batu mentah giok yang dibuang Rujin ke hadapan Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk mengelus 2 batu mentah giok itu secara perlahan. Setelah melihat batu mentah giok ini dari dekat, hatinya terhenyak. Giok yang kelihatannya biasa saja ini ternyata terasa luar biasa ketika dipegang. Bahkan terasa lebih halus dari jenis serat emas. Jelas-jelas giok ini terlihat tidak terlalu bagus, kenapa bisa terasa begitu halus? Sambil memegang dan mengelus giok itu, Valentino semakin merasa kalau dirinya mendapatkan keuntungan besar. Tuan Lanau, bagaimana? Tanya Addison dengan penasaran. Letakkan dulu di pinggir, potong saja dulu yang ada di tanganku ini. Valentino berpikir sejenak, lalu menyerahkan batu mentah giok yang tidak terlalu besar di tangannya ke atas mesin pemotong. Ahli pemotong batu mengangguk sambil bersiap untuk memotong batu mentah yang kecil ini. Rujin dan Kristo tidak pergi, mereka berdua berdiri di bawah dengan tenang. Rujin sudah mendapatkan sepotong giok berkualitas bagus, itu sudah cukup untuk dibawa ke pesta ulang tahun Tuan Besar Winsley,
Jadi dia tidak perlu lagi mencari batu mentah giok. Sekarang, dia hanya perlu menunggu Valentino mendapatkan barang jelek untuk ditertawakan. Dengan begitu dia baru merasa puas. Sedangkan orang lain mulai berbaris panjang di belakang seraya menunggu giliran setelah Valentino selesai memotong batunya. Ses! Roda mesin pemotong berputar dengan cepat. Ahli pemotong batu sangat berhati-hati ketika memotong batu mentah giok Valentino. Jelas kesannya pada pria itu lumayan bagus, jadi dia secara khusus sangat memperhatikan batu mentah giok Valentino. Kali ini, mesin pemotong baru memotong lapisan tipis saja, tetapi ahli pemotong batu sudah menghentikan mesin itu. Batu ini harus menggunakan mesin pengasah. Ahli pemotong batu berbicara sambil membuka mesin pengasah dengan tidak sabar. Apa? Rujin terpana. Orang-orang di sekitar juga sedikit kaget. Ketika menggunakan mesin pengasah barusan, keluar giok jenis es milik Rujin. Sekarang ini juga akan menggunakan mesin pengasah. Apa jangan-jangan akan keluar jenis es lagi? Kalau begitu, konferensi judi batu kali ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Dalam semalam langsung keluar 2 potong giok jenis es bermutu bagus. Itu tidak pernah ada dalam sejarah. Arisan menggosokkan kedua telapak tangannya dengan semangat. Dia segera mengikuti ahli pemotong batu dengan tatapan waspada. Valentino tetap bersikap tenang, tidak ada kepanikan ataupun keterkejutan di matanya. Diikuti dengan berputarnya mesin pengasah, batu mentah giok di tangan ahli pemotong batu itu permukaannya terpotong sedikit demi sedikit, memunculkan pemandangan di dalam batu. Semua orang memandang ke arah itu, terlihat seberkas cahaya yang bagaikan memantul dari lensa dan mengenai mata semua orang. Buset! Warna ini bukan jenis es. Apa mungkin giok? Sepertinya bukan. Kenapa terlihat seperti sebuah lensa? Hah? Lensa? Jangan-jangan. Setelah seorang pria parubaya mengatakan ini, seluruh tempat itu menjadi hening. Dalam sesaat, mata orang-orang sontak terbuka lebar, kekagetan terlihat di balik mata mereka. Semuanya terpikir akan sebuah kemungkinan. Setelah itu, semua orang hanya bisa menelan ludah, lalu menatap ke atas dengan mulut tertutup. Saat ini, ahli pemotong batu sudah mengasah batu mentah giok itu hingga setengahnya. Setelah didinginkan dengan cairan pendingin, giok yang tersisa di tangannya akhirnya terpampang jelas. Giok ini sebesar telur bebek, kelihatannya seperti sepotong berlian, cahaya yang terpantul darinya sangat indah. Lampu di atas tempat pemotongan batu mengenai permukaan giok, bagaikan mengenai butir es kecil, membuat batu itu semakin terlihat mewah dan indah. Gila, ini benar-benar jenis kaca. Giok jenis kaca tua. Giok kualitas super yang bahkan lebih langka dari jenis es. Ini baru giok kelas atas. Ini adalah jenis kaca tua. Ya ampun, aku sudah berkecimpung di dunia judi batu selama 20 tahun. Ini adalah kedua kalinya aku melihat jenis ini. Baru pertama kali ini aku melihat pemotongan jenis kaca tua langsung di tempat. Dalam sekejap, seluruh tempat itu menjadi riuh. Sekitar 80% dari orang yang hadir merasa ini adalah giok jenis kaca tua, giok kualitas teratas. Nona, kemungkinan besar ini benar-benar giok jenis kaca tua. Desah orang tua itu kepada gadis berbaju hitam. Gadis berbaju hitam mengangguk seraya menatap Valentino yang ada di atas. Valentino berbeda dengan orang-orang yang kaget. Mukanya tetap terlihat tenang. Sepertinya hasil apapun tidak akan bisa membuat ekspresinya berubah. Sikapnya yang tetap luar biasa tenang itu terlihat mencolok di antara yang lain. Tuan Muda Rujin, ini. Kristoh sedikit bingung, matanya melotot lebar dan terlihat tidak terima. Saat ini, muka Rujin juga terlihat murung, perasaan senangnya lenyap tak berbekas. Tadinya, giok jenis es yang dia dapatkan sudah cukup untuk dibanggakan. Sekarang, kalau Valentino benar-benar mendapatkan sepotong giok jenis kaca tua, maka giok jenis es miliknya akan kalah pamor. Ahli pemotong batu dengan cepat membuka giok yang bersinar bagaikan berlian itu. Sret! Setelah dicuci dengan cairan pendingin,
pecahan batu yang tertinggal di atas giok langsung tercuci bersih, kemudian barulah terlihat giok di dalamnya yang paling bersih. Semua orang di bawah tidak lagi berbicara, mereka semua melihat dengan mata membelalak. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun dalam memotong batu, tidak diragukan lagi ini adalah jenis kaca tua. Nada bicara ahli pemotong batu terdengar sangat percaya diri dan penuh keyakinan, bahkan ada sedikit rasa senang. Bagaimanapun juga, mereka bekerja di bidang pemotongan batu giok. Kalau bisa memotong batu berkualitas bagus, tentu saja mereka juga bisa menyombongkan diri di luar dengan percaya diri. Mendengar kata-kata ahli pemotong batu yang begitu yakin, semua orang juga berseru kaget. Kemudian, mereka segera mendekati meja pemotong untuk melihat lebih dekat. Banyak dari mereka yang baru pertama kali ini melihat giok jenis kaca tua berkualitas tinggi ini. Giok jenis kaca tua ini memancarkan cahaya seperti kaca. Bahannya bersih dan halus, warnanya murni dan cerah, dengan warna hijau giok di atasnya yang sangat kental. Di dalamnya ada garis-garis kristal yang saling bersilangan, tidak ada kandungan lain sama sekali, pantas disebut sebagai kualitas super bagus. Bab 1103, menggemparkan semua. Begitu disinari lampu, warna hijau gioknya langsung menghilang dan berubah menjadi transparan, bagaikan cahaya yang menembus kaca. Ini memang giok jenis kaca tua, tidak diragukan lagi. Tidak mungkin salah. Betul sekali, jenis kaca tua kualitas super. Dick Lano, kamu hebat sekali. Kali ini penglihatanmu sangat tepat. Tokoh-tokoh hebat di kalangan judi batu ini berseru kaget. Sapaan mereka pada Valentino pun menjadi semakin ramah. Seolah-olah kalau mereka sok dekat dengan Valentino, pria itu akan memberikan giok secara gratis kepada mereka. Begitulah dunia ini, orang-orang suka meremehkan yang miskin dan menjilat orang kaya. Padahal kalau punya uang pun tidak akan diberikan pada mereka, tapi mereka tetap saja ingin menjilat. Sama seperti saat ini, Valentino hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab dalam menanggapi sikap orang-orang ini. Mereka hanya orang-orang munafik, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Dick Lano, langsung saja, kamu mau harga berapa? Bisik seorang pria paruh baya pada Valentino. Betul sekali, katakan saja harganya. 1 triliun cukup tidak? Aku bersedia membayar 1,2 triliun. Dalam sekejap, orang-orang sudah mengelilingi Valentino dan berebutan untuk menawar giok itu. Mereka seperti ingin mengeluarkan kartu ATM saat itu juga lalu disodorkan secara paksa pada Valentino. Tidak usah menawar, kami tidak akan menjualnya. Addison melambaikan tangan pada semua orang, lalu menggunakan sebuah kotak untuk menyimpan giok jenis kaca tua itu. Yang benar saja, misi utama mereka kali ini adalah mendapatkan sepotong giok kualitas bagus untuk dijadikan kado ulang tahun Tuan Besar Winsley. Mau menawar setinggi apapun, mereka juga tidak akan menjualnya. Dengan adanya giok jenis kaca tua ini, mereka bisa pergi ke acara ulang tahun besok dengan tenang. Melihat Valentino memang tidak berniat untuk menjual gioknya, orang-orang itu tidak lagi memaksa dan beranjak pergi dengan kecewa. Sialan! Umpat Rujin tanpa bisa ditahan. Tadinya, ketika dia memotong giok jenis es, tidak diragukan lagi dirinya merupakan pusat perhatian seluruh tempat itu. Sekarang, perhatian semua orang malah tertuju pada Valentino. Ini membuatnya tidak senang. Tuan Muda Rujin, aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Kamu tenang saja. Di sini ada penghalang sinyal. Setelah keluar, aku akan menelepon dan memanggil orang untuk membereskannya. Saat itu, kita bisa mengambil giok itu kembali. Kata Kristo dengan kesal. Rujin tidak menjawab, juga tidak mengangguk atau menggelengkan kepala. Dia tahu tidak sulit bagi Kristo untuk melakukan semua ini. Namun, agar tidak ikut terlibat, tentu saja dia harus berpura-pura tidak tahu. Tuan Lano, 2 batu mentah sisa ini, apakah mau dipotong atau dibawa pulang? Tanya ahli pemotong batu sambil menunjuk 2 batu mentah di pinggir. Valentino teringat akan dugaannya, jadi dia menggelengkan kepala. Tidak perlu, aku bawa pulang saja. Baiklah.
Ahli pemotong batu mengangguk. Kenapa? Apa hadiah dari Tuan Muda Rujin bisa kamu bawa pulang? Kristo kembali mendesak Valentino ketika melihat adanya kesempatan. Sekarang ini adalah barang milikku. Kamu tidak terima? Tanya Valentino. Kamu! Kristo ternganga dan tidak bisa membalas. Jadi apa hubungannya denganmu? Terserah mau aku bawa pulang atau aku potong di tempat. Valentino tersenyum geli. Pokoknya, kamu... Kristo masih ingin berbicara, tapi baru saja bicara, dia sudah disela Valentino. Tidak perlu bicara lagi, tidak masalah kalau kamu ingin lihat aku potong langsung di tempat. Hanya saja aku takut setelah kalian lihat, kalian akan mati karena menyesal. Ejekan Valentino memotong kata-kata Kristo. Kemudian Valentino langsung meminta Addison untuk meletakkan salah satu dari setengah potong batu mentah di atas mesin pemotong. Kristo memandang Valentino dengan kaget, lalu menoleh dan berbisik. Tuan Muda Rujin, apa maksud kata-kata Lano sialan ini? Kenapa jadi kita yang menyesal setelah batu itu dipotong? Apa mungkin ada benda bagus di dalam batu mentah ini? Rujin mengernyit, kemudian dia berkata dengan yakin. Tidak mungkin. Dalam satu batu mentah, hanya bisa terbentuk satu daerah yang ada giok. Sekarang daerah yang ada giok itu sudah mengeluarkan giok yang biasa saja. Kalaupun dia potong, paling-paling hanya mendapatkan giok yang agak besar, tapi jenis gioknya sudah pasti tidak bisa berubah. Mendengar kata-kata Rujin yang sangat percaya diri, Kristo akhirnya bisa tenang. Dia hanya menganggap kata-kata Valentino sebagai bualan belaka. Bualanmu ini benar-benar gila. Aku ingin lihat apa yang bisa didapatkan dari batu ini. Kalau sampai tidak ada apa-apa, kamu benar-benar akan menjadi orang tolol. Gumam Kristo seraya mencibir. Lalu kalau benar-benar ada barang bagus di dalam batunya, kamu yang jadi orang tolol? Tiba-tiba, terdengar suara jernih seorang wanita. Kamu sudah bosan hidup, ya? Kristo langsung menoleh dan memandang gadis berbaju hitam itu. Kalau keluarga Limindo tidak ingin dimusnahkan, jaga baik-baik mulutmu. Orang tua itu maju dan menatap Kristo dengan ekspresi suram. Tap, tap. Dinginnya raut muka orang tua itu membuat Kristo mundur 2 langkah karena kaget. Rujin memicingkan mata untuk melihat orang tua itu. Dia segera menarik Kristo dan memberi isyarat pada Kristo agar jangan banyak bicara. Di atas tempat pemotongan batu, setengah potong batu mentah giok sisa itu sedang dipotong. Namun, orang-orang di bawah mesin itu sudah kehilangan minat. Selain beberapa orang yang berbaris menunggu batu itu dipotong, sebagian besar orang pergi ke area batu mentah untuk memilih batu. Valentino baru saja mendapatkan giok jenis kaca tua bermutu tinggi. Hal ini membuat semua orang merasa kesal. Daripada melihat proses pemotongan batu sisa di sini, lebih baik mereka pergi membeli batu mentah giok. Batu mentah giok itu segera terpotong dan tidak terlihat apa-apa di dalamnya. Teksturnya masih giok yang jenis biasa itu. Valentino tidak panik, dia meminta ahli pemotong batu untuk memotong batu mentah itu sekali lagi. Setelah dipotong jadi 4 bagian, masih tidak ada apa-apa di dalamnya. Justru karena cara pemotongan Valentino yang seperti ini, batu mentah yang tadinya bisa berharga ratusan juta menjadi barang tak berguna. Apa yang dilakukan Lano? Paling tidak giok ini bisa berharga ratusan juta, sekarang jadi hancur terpotong-potong begini, mana ada nilainya lagi? Aku rasa dia bukan mau ratusan juta ini, tapi ingin mencari barang yang lebih bagus di dalamnya. Orang yang bermata jeli bisa melihat kalau Valentino bukan menginginkan giok berharga ratusan juta, tapi sedang mencari sesuatu. Akan tetapi, itu sama sekali tidak mungkin. Potong yang satu lagi. Valentino meneliti batu mentah giok yang sudah dipotong, lalu segera memerintahkan untuk memotong yang setengah bagian lagi. Ahli pemotong batu tidak berlama-lama, dia segera mengambil setengah bagian yang ada lalu mulai memotong. Satu potongan di tengah langsung membagi batu ini menjadi 2. Lalu yang terlihat tetap giok berbintik sebelumnya, tidak ada yang luar biasa. Namun,
Kandungan giok yang ada di dalam batu ini tidak kecil, ukurannya hampir sebesar mangkuk. Hahaha. Tolol, kamu memang tolol. Aku sangat menyesal. Kristo terbahak-bahak. Valentino mengernyit. Dia mengambil salah satu bagian batu itu lalu diletakkan lagi di tempat pemotongan batu. Potong sekali lagi. Ahli pemotong batu mengangguk. Kalau ini orang lain, dia sudah kesal dari tadi. Namun, karena kesannya pada Valentino lumayan bagus, jadi dia juga tidak menolak. Ketika pisau pemotong mendarat, seberkas cahaya hijau muncul. Cahaya hijau ini seperti tidak sabar ingin keluar dari celah batu dan muncul di hadapan mata semua orang. Ini! Ahli pemotong batu kaget, gerakan tangannya juga sontak berhenti. Cahaya hijau ini jauh berbeda dari jenis giok barusan. Potong! Potong lagi! Valentino maju selangkah dengan mata sedikit menyipit. Ahli pemotong batu menggertakkan gigi, dia hanya bisa bertaruh dan mengendalikan mesin pemotong. Sret! Batu mentah itu terpotong jadi dua, pemandangan di baliknya terpampang jelas di hadapan semua orang. Ini giok hijau? Tidak mungkin. Mana mungkin bisa ada dua jenis giok berbeda kualitas dalam satu batu mentah? Apa kalian pernah dengar batu naga? Pada saat ini, tempat itu mendadak hening.